Hai teman-teman, selamat datang di Ekonomi Pembangunan Room Tour. Nah, kali ini aku bakal jelasin apa aja sih yang ada di Gedung Ekonomi Pembangunan. Nah, untuk start dari perjalanan kita kali ini, kita berjalan dari Icon FEB. Nah, udah tahu kan Icon FEB ini? Nah, kita akan berjalan ke sisi selatan dari Icon FEB ini. Dimulai dari sini, ini merupakan Taman FEB yang biasanya digunakan oleh ketiga jurusan untuk hanya sekedar nongkrong atau mengerjakan tugas. Nah, bisa kita lihat di sini lingkungannya sangat asri. Ini merupakan percabangan dari ketiga jurusan. Di sebelah kiri ini ada manajemen, di depan sana itu ada gedung ekonomi pembangunan, dan di sebelah kanan ini terdapat gedung akuntansi. Nah, sekarang kita akan berjalan menuju gedung ekonomi pembangunan. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan gedung ekonomi pembangunan. Yuk kita lihat-lihat apa aja sih yang ada di gedung ekonomi pembangunan. Kita bakal masuk ke ruang dosen 1 gedung lantai dasar. Seperti ini teman-teman, ruang dosen lantai dasar gedung ekonomi pembangunan. Nah, untuk mencari dosen apa aja sih yang ada di sini, kalian bisa lihat di papan seperti ini. Ini ada nama-nama dosen dan kapan aja sih dosen ada di ruangan itu teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke ruang sekre, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan atau yang biasa dipanggil dengan HIMASEPA. Nah, kita bakal masuk ke ruang sekretariat Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman, ruangan sekretariat Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini ada banyak piala, kemudian di sini ada struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, dan ada komputer, serta keperluan-keperluan lain seperti bass drum dan inventaris dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Sekarang kita akan lanjut ke ruangan ketiga. Nah, sebelum lanjut ke ruangan ketiga, biasanya di depan ruang sekretariat Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan ini terdapat Koperasi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan atau biasa disebut dengan KOMEP. Nah, bagi kalian yang mempunyai jiwa-jiwa wirausaha, kalian bisa nih nitipin makanan-makanan ringan untuk dijual di KOMEP ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ruang TU Ekonomi Pembangunan. Di ruangan ini, kalian bisa mengurus berbagai macam informasi tentang perkuliahan, baik itu KRS atau KRP yang digunakan untuk melaksanakan ujian UTS maupun ujian akhir semester. Nah, di sini ini merupakan meja yang biasanya digunakan para mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau menunggu pergantian jam pelajaran. Nah, ikutin terus ya teman-teman, kita akan berlanjut ke ruangan keempat. Nah, sebelum sampai ke ruangan keempat, di sebelah kanan ini ada mading atau biasa disebut dengan madep, mading ekonomi pembangunan. Nah, selanjutnya kita di sisi kiri ini ada pantry yang biasa digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan di gedung ekonomi pembangunan lantai dasar ini teman-teman. Nah, di sebelah kiri juga ini ada papan pengumuman untuk memberikan info-info mengenai beasiswa ataupun info-info lain tentang akademik. Nah, kita akan masuk ke ruang dosen yang kedua di lantai dasar. Di ruangan ini biasanya para dosen itu bekerja, beristirahat, ataupun menerima konsultasi dari para mahasiswanya. Nah, di ruangan ini juga terdapat ruangan kajur, koor prodi, serta sekretaris jurusan ekonomi pembangunan. Nah, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke ruang kelas SPD 1. Nah, gimana caranya sih untuk mencari ruang kelas SPD
untuk mencari ruang kelas di gedung ekonomi pembangunan, kita bisa lihat ini ada papan tulisan bertuliskan ruang kuliah dan SPD 1. Nah, maksudnya apa sih SPD 1 ini? Nah, SP ini itu merupakan singkatan dari studi pembangunan, dan D merupakan singkatan dari dasar, serta 1 merupakan arti dari ruang ke-1. Kita akan masuk ke ruang kuliah SPD 1. Apa aja sih yang ada di ruang kuliah SPD 1? Nah, kayak gini nih teman-teman, ruang kuliah SPD 1. Nah, ruang kuliah SPD 1 ini merupakan ruang kelas terspesial di gedung ekonomi pembangunan. Bisa kalian lihat kan, meja-meja di sini ditata membentuk huruf U, dan kursi-kursinya juga merupakan kursi-kursi yang berbeda dari ruang kelas yang lain. Nah, di ruang kelas ini juga terdapat papan tulis, proyektor, serta AC yang bikin kelas ini semakin nikmat dan sejuk untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, kita akan lanjut ke ruang kelas SPD 2. Nah, ini teman-teman, ini merupakan ruang kuliah SPD 2. Hampir sama dengan ruang kuliah SPD 1, ini merupakan ruang spesial kedua yang berada di gedung ekonomi pembangunan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke toilet di gedung lantai dasar. Nah, seperti ini teman-teman bentuk toilet di lantai dasar gedung ekonomi pembangunan. Di sebelah kanan, ini merupakan toilet laki-laki, dan di depan sana ini merupakan toilet perempuan. Nah, ikutin terus ya teman-teman, kita akan lanjut ke lantai 1. Nah, sekarang kita akan naik ke lantai 1 gedung ekonomi pembangunan. Untuk naik ke setiap lantai di gedung ekonomi pembangunan ini, itu nggak ada lift teman-teman. Jadi kalian harus naik tangga satu persatu kayak gini. Nah, makanya kalian jangan sekali-kali datang terlambat, karena kalian bakalan capek waktu di kelas, dan justru nggak bisa ngikutin pelajaran yang ada di kelas karena udah capek duluan. Sekarang kita bakalan masuk ke ruang dosen lantai 1 di gedung ekonomi pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman, ruang dosen di lantai 1 gedung ekonomi pembangunan. Nah, sama halnya dengan di lantai dasar tadi, kalian bisa mencari nama dosen di pintu yang ini, seperti ini. Nah, di sini juga ada jadwal kapan aja sih dosen ada di ruangan ini. Itu teman-teman. Nah, ruangan ini juga biasanya juga digunakan untuk dosen beristirahat atau menerima konsultasi dari para mahasiswanya. Nah, kalian jangan bingung ya kalau ada tugas untuk mencari dosen. Nah, kita akan lanjut ke ruangan kedua, yaitu masih ruang dosen di gedung ekonomi pembangunan lantai 1. Nah, tapi sebelum sampai ke ruang dosen, ini ada ruang pantry teman-teman. Nah, sama halnya dengan di lantai dasar tadi, ruang pantry biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan di setiap lantai. Nah, dari lantai 1 ini, kita bisa melihat apa aja sih yang ada di sekitaran Taman FEB. Nah, tepat di bawah kita saat ini, itu ada ikon baru dari FEB UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang dosen kedua, lantai 1 gedung ekonomi pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman, untuk dari ruang dosen kedua lantai 1 gedung ekonomi pembangunan. Sama halnya dengan ruang dosen sebelumnya, di setiap ruang dosen kalian bisa mencari nama-nama dosen
di papan nama yang ada di depan ruangan. Nah, di ruangan ini pula para dosen juga beristirahat, bekerja, atau menerima konsultasi dari para mahasiswa yang dibimbing. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian jangan bingung ya kalau mencari dosen di gedung ekonomi pembangunan. Sekarang kita bakal lanjut ke ruang kelas SP11. Nah, sama halnya dengan lantai dasar tadi, untuk mencari kelas di gedung ekonomi pembangunan ini, kalian harus memperhatikan kode-kode yang ada di depan kelas ini teman-teman. Nah, seperti ini bertuliskan SP11 yang artinya studi pembangunan lantai 1 ruang ke-1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke ruang kelas SP11. Nah, seperti ini teman-teman bentuk dari ruang kelas SP11. Nah, yang spesial dari ruang kelas ini itu dari kursinya teman-teman. Nah, kursi di sini menggunakan kursi yang sudah berbalutkan busa. Nah, ruangan ini adalah ruang spesial ketiga yang menggunakan kursi menggunakan busa teman-teman. Nah, kita akan berlanjut ke ruang SP12. Kita akan lanjut ke ruang SP12. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau di ruang kuliah yang biasa, jadi kalian hanya menggunakan kursi kayu seperti ini. Nah, untuk fasilitas di setiap kelas itu biasanya ada papan tulis, meja dosen, proyektor, serta AC. Nah, kemudian kita akan lanjut ke ruangan terakhir di lantai 1, yaitu ruang toilet. Nah, di mana sih ruang toilet ini? Nah, ruang toilet di lantai 1 ini itu berada di sebelah barat paling pojok lantai 1 teman-teman. Seperti ini ruangan toilet SP11. Di sebelah kanan ini merupakan ruang toilet laki-laki dan di depan sana itu ruang toilet wanita. Nah, sekarang kita berada di tangga menuju ke lantai 2 sebelah timur. Nah, kalian harus naik tangga seperti ini teman-teman kalau mau ke setiap lantai di gedung ekonomi pembangunan. Nah, bisa kalian lihat pemandangan apa aja sih yang ada di Taman FIP dari sini. Nah, kita sekarang akan masuk ke ruang lab komputer di lantai 2. Di ruangan ini terdapat fasilitas komputer yang dapat digunakan mahasiswa dan dosen untuk mengerjakan praktikum atau kegiatan lain yang harus menggunakan komputer atau software-software tertentu. Nah, biasanya software yang digunakan itu ada macam-macam teman-teman, ada Fuse dan ada SPSS, serta ada aplikasi lain yang dapat digunakan. Nah, kita sekarang akan berjalan keluar lalu menuju ke ruang SP22. Seperti ini teman-teman, koridor di lantai 2 gedung ekonomi pembangunan. Nah, kalian bisa lihat apa aja sih yang ada di sekitar Taman FIP. Nah, di sini terlihat puncak gedung rektorat dan gedung auditorium UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang kuliah SP22. Seperti ini teman-teman, ruang kuliah SP22. Nah, ruang kuliah SP22 ini
merupakan ruang kuliah terbesar yang ada di Gedung Ekonomi Pembangunan. Nah, di Gedung Ekonomi Pembangunan ini sendiri memiliki dua ruang kuliah terbesar, yaitu SP22 dan SP38. Nah, untuk kursi di sini masih menggunakan kursi kayu seperti halnya di ruang kuliah yang sebelumnya. Dengan fasilitas yang sama, yaitu papan tulis, kipas angin, proyektor, dan ada AC. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke ruang kuliah SP23. Jangan di skip ya teman-teman. Kita sekarang akan berjalan menuju ke ruang sekretariat RED atau Research Economic Development. Nah, seperti ini teman-teman, di depan ruang sekretariat RED. Nah, jika kita masuk, maka seperti inilah ruangan dari sekretariat RED. Nah, di ruangan ini pula pengkajian isu-isu masalah perekonomian Indonesia dilakukan oleh anak-anak dari RED. Nah, RED ini merupakan KSM yang ada di tingkat jurusan Ekonomi Pembangunan. Sekarang kita akan berlanjut ke ruang kuliah SP23. Nah, sekarang kita akan berjalan menuju ke ruang kelas SP23. Nah, jika kita masuk ke ruang kelas SP23, seperti ini teman-teman gambaran di ruang kelasnya. Nah, masih sama dengan kelas-kelas sebelumnya, di ruangan ini juga terdapat kursi kayu yang digunakan mahasiswa, papan tulis, serta proyektor dan ada AC agar menyejukkan suasana di ruang kelas ini. Nah, kalian bisa lihat kursi-kursi yang ada. Nah, sekarang kita akan berjalan menuju ke ruang kelas SP24. Nah, kita sekarang berjalan menuju ke ruang kuliah SP24. Nah, seperti ini teman-teman gambaran di ruang kuliah SP24. Nah, di ruang kuliah ini kursi-kursi kayu udah dikasih bantalan busa seperti ini. Nah, di fasilitas di ruangan ini juga ada papan tulis, kipas angin, AC, dan proyektor, serta ada meja dosen. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan terakhir di lantai 2, yaitu ruang toilet. Misi Bu. Nah, seperti ini teman-teman ruang toilet di lantai 2. Nah, di sebelah kanan ini paling pojok selatan ini ada ruang toilet laki-laki. Nah, kemudian di sebelah utara ada ruang toilet perempuan. Nah, kita akan lanjut ke lantai 3. Nah, sekarang kita akan naik ke lantai 3. Nah, kalian tahu kan di UPN ini nggak ada lift. Nah, gini nih rasanya naik ke lantai 3. Nah, sekarang kita lagi berjalan di lantai 3 Gedung Ekonomi Pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman, lantai 3 Gedung Ekonomi Pembangunan. Nah, sama halnya di lantai-lantai sebelumnya, untuk mencari ruang kelas itu menggunakan kode-kode yang ada di depan ruang kelas seperti SP31, 32, dan 33. Nah, isi di dalam ruang kelas pun sama dengan lantai-lantai sebelumnya, ada proyektor, papan tulis, kursi, dan meja dosen. Nah, seperti ini teman-teman pemandangan dari lantai 3 Gedung Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, bisa kita lihat di depan sana itu adalah Stadion Maguwoharjo, Sleman. Nah, kita berjalan di koridor lantai 3. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ruang kelas SP38. Nah, di ruang kelas SP38 ini merupakan ruang kuliah
terbesar kedua dari dua ruang kuliah terbesar yang ada di EP, yaitu SP22 dan SP38. Nah, seperti ini teman-teman, ruang kuliah SP38. Nah, kursi-kursi di sini masih sama menggunakan kursi kayu, ada papan tulis, AC, proyektor, dan kipas angin. Nah, kemudian kita akan lanjut ke ruangan terakhir di lantai 3 ini, yaitu ruang toilet. Masih sama di lantai-lantai sebelumnya, yaitu ruang toilet selalu berada di sebelah barat setiap kelas. Nah, di depan sana, ini ada ruang pantry teman-teman. Nah, biasanya di ruang pantry ini, peralatan kebersihan disimpan untuk menjaga kebersihan dari setiap lantai. Nah, ini merupakan bentuk dari lorong menuju toilet di lantai 3. Nah, di sebelah paling selatan ini merupakan toilet laki-laki. Dan di sebelah utaranya, ini merupakan toilet perempuan teman-teman. Nah, jadi kalian jangan ketukar ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat terakhir yang kita akan explore di gedung ekonomi pembangunan. Jangan di-skip ya. Sekarang kita akan berjalan turun untuk menuju ke tempat terakhir yang akan kita kunjungi, yaitu parkiran EP. Sekarang kita lagi berjalan nih teman-teman di parkiran gedung ekonomi pembangunan. Nah, ini menjadi tempat terakhir yang bakal aku tunjukin ke kalian apa aja sih yang ada di gedung ekonomi pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di parkiran ini pula biasanya para mahasiswa ekonomi pembangunan dan dosen-dosen ekonomi pembangunan memarkirkan kendaraannya karena merasa lebih dekat dengan gedung ekonomi pembangunan. Nah, seperti ini penampakannya.